Baik, selamat pagi Ibu Cecilia dan seluruh audiens yang ada. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur karena saya akan menyampaikan sebuah presentasi materi dengan judul komunikasi antar pribadi dan komunikasi bisnis. Materi ini saya susun sendiri dan akan saya sampaikan sendiri kepada seluruh audiens yang ada. Oleh karena itu, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yefta Christian dengan NIM 21-2020-299. Baik, kita akan masuk ke dalam pengertian terlebih dahulu ya. Nah, apa sih pengertian dari komunikasi antar pribadi? Jadi pengertian komunikasi antar pribadi adalah sebuah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Pokok bahasannya mengenai urusan pribadi. Nah, sebenarnya kalau kita mendengar dari judulnya ya, namanya dari komunikasi antar pribadi, mungkin kita juga sudah bisa membayangkan ya, bahwa komunikasi ini terjadi pada saat kita dalam konteks urusan antar pribadi ya tentunya. Bukan di saat hal yang bersifat formal atau baku atau mungkin di dalam sebuah perusahaan itu bukan ya. Tapi ini tentang urusan antar pribadi saja. Nah, selanjutnya kalau pengertian dari komunikasi bisnis adalah sebuah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan atau kepentingan bisnis yang disajikan secara impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Nah, ada kata kunci ya tadi yang seperti di awal komunikasi antar pribadi, kata kuncinya adalah ini urusan pribadi. Nah, kalau di komunikasi bisnis kata kuncinya maka ini adalah untuk kepentingan bisnis. Seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke hal yang lain, tentu kita perlu bisa membedakan apa bedanya dari komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar bisnis. Tentunya kita harus memahami ciri-cirinya. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri yang ada satu hal yang sangat mudah untuk kita pahami, yaitu yang paling membedakan adalah bahasa yang digunakan. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, kalau di komunikasi antar pribadi, jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa informal dan dia terkadang menggunakan bahasa campuran. Jadi dalam kondisi komunikasi antar pribadi ini memang terkadang ada orang yang menggunakan dengan bahasa formal atau bahasa baku. Tapi bisa dikatakan bahwa hampir seluruh percakapan komunikasi yang terjadi adalah menggunakan bahasa yang informal atau bahasa yang santai seperti itu. Nah, berbeda dengan komunikasi bisnis. Jadi dalam komunikasi bisnis ini bahasa yang digunakan itu bersifat formal atau baku. Jadi kita bisa bayangkan pada saat kita berkomunikasi di situasi yang formal dan baku, kita mungkin hampir tidak akan pernah ya menyampaikan bahasa dengan bahasa yang terlalu informal atau terlalu santai atau bahkan bahasa gaul. Pasti kita hampir selalu menggunakan bahasa yang formal gitu. Nah, mungkin agar kita bisa lebih membayangkan ya perbedaannya, saat ini di slide ini saya akan berikan contoh. Yang pertama ini kita berikan contoh komunikasi antar pribadi terlebih dahulu. Nah, contoh yang pertama ini adalah saat kita melakukan percakapan dengan teman ketika sedang nongkrong bersama. Ya, pasti kita dalam menjadi manusia makhluk sosial ini ya kita pasti sering atau pernah lah nongkrong bersama, misalnya kita berada di kafe ya, atau kita berada di kantin sekolah, atau misalnya kita sepulang dari ibadah dari gereja, atau kita dengan teman-teman tetangga kita seperti itu. Nah, itu kan sifatnya santai dan kita juga membahas hal yang pribadi seperti itu. Nah, jadi di dalam situasi seperti ini, pasti komunikasi yang kita gunakan adalah komunikasi antar pribadi. Nah, kemudian yang kedua, saat kita melakukan percakapan keluarga di rumah.
Ya, memang mungkin kita di dalam komunikasi dalam keluarga itu kita terkadang juga membahas sesuatu hal yang tanda kutip bersifat serius ya, dan juga kita harus memahami etika di dalam kita menyampaikan kepada orang lebih tua. Dalam hal ini mungkin kakak kita dan juga saudara kita yang lebih tua dan terutama orang tua kita ya. Tetapi di dalam konteks ini maka komunikasi yang kita gunakan tetaplah komunikasi antar pribadi dan juga percakapan di keluarga rumah ini karena tidak membahas suatu hal yang bersifat bisnis ya, tetapi sifatnya adalah tentang antar pribadi yang lebih santai seperti itu. Dan contoh yang ketiga adalah percakapan kepada teman ketika berada di luar kelas. Nah, misalnya kita sebelum bel masuk sekolah ya, nah kita kan ngobrol-ngobrol tuh ya sama teman-teman yang lain. Nah, kemudian atau di jam istirahat bisa kita ngobrol dengan teman-teman yang lain, atau juga setelah sepulang sekolah. Nah, kita bertemu dengan teman-teman saat di kantin, saat di tempat bermain, dan dimanapun kita berada di luar jam-jam formal, maka itu dikatakan sebagai komunikasi antar pribadi. Dan kemudian adalah di slide ini saya paparkan contoh komunikasi bisnis. Nah, yang pertama adalah surat bisnis tertulis. Nah, mungkin bagi kita yang sudah terbiasa di dunia perusahaan, di dunia mungkin di pemerintahan, pasti sudah nggak asing sekali ya dengan namanya surat bisnis tertulis ini, karena kita akan sering menerima dan juga akan mengirimkan surat bisnis ini ya, bersifat formal. Tentu surat yang kita buat ini, surat yang kita terima adalah menggunakan bahasa yang formal, menggunakan hal-hal yang bersifatnya itu baku dan formal. Jadi dengan ini ya surat bisnis pasti dikategorikan dengan komunikasi bisnis. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan contoh komunikasi bisnis saat kita sedang berada dalam situasi rapat. Nah, saat kita berada di sebuah rapat, ya, saat kita ingin menyampaikan sesuatu, mengutarakan sesuatu, menyampaikan argumen kita, menyampaikan ide kita, atau bahkan sanggahan kita, tetap kita harus menggunakan bahasa yang formal, ya, bukan bahasa yang terlalu gaul, bahasa terlalu santai yang seperti kita lakukan di teman-teman rumah. Tentu tidak seperti itu, tapi harus bahasa yang formal dan baku pada saat rapat. Nah, dan ini berdasarkan hal itu kita bisa kategorikan ya situasi ini adalah menggunakan komunikasi bisnis. Dan kemudian selanjutnya adalah proses pelamaran pekerjaan. Mungkin sebagian besar dari kita pasti sudah pernah ya melamar pekerjaan, atau setidaknya kita sudah diajarkan di sekolah bagaimana kita membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, di dalam membuat surat lamaran pekerjaan ini pasti kita menggunakan bahasa yang formal ya, kembali saya sampaikan, tidak menggunakan bahasa yang informal karena nanti malah menjadi tidak sopan ya. Kita harus menggunakan bahasa yang baku yang sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Dan kemudian adalah penulisan email bisnis atau elektronik, surat elektronik dalam bisnis. Pasti kita menggunakan bahasa formal, bahasa baku, yang tentunya ini juga masuk dalam kategori komunikasi bisnis. Nah, berikutnya adalah teknik yang digunakan dalam komunikasi antar pribadi dan bisnis. Nah, untuk teknik yang digunakan sendiri ini sama ya. Jadi untuk teknik ini saya bedakan menjadi dua, yaitu teknik komunikasi secara verbal dan teknik komunikasi secara non-verbal. Nah, apa sih bedanya? Nah, yang pertama kita akan bahas komunikasi secara verbal. Nah, komunikasi secara verbal ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata, ya, baik lisan, ucapan itu ya, maupun juga bisa berupa tulisan. Nah, untuk contoh dari komunikasi verbal dalam bisnis ini ya, misalnya dalam bisnis itu misalnya kita saat rapat atau dalam meeting ya, sama rapat atau meeting, kemudian saat presentasi dan telekonferensi. Ya, jadi saat kita di dalam rapat itu kan kita menyampaikan dengan suara gitu ya, dengan ucapan kita, baik dengan lisan ataupun juga saat kita memimpin rapat kita bisa tuliskan sesuatu di papan tulis ya. Nah, itu audiens bisa melihat dan membaca, dan apa yang ingin kita
sampaikan itu bisa sampai kepada mereka, dan mereka dapat memahami maksud kita melalui tulisan yang kita tulis. Dan kemudian teknik yang kedua adalah komunikasi secara non-verbal. Nah, komunikasi non-verbal yaitu komunikasi yang tidak memakai kata-kata sebagai penunjang dalam komunikasi lisan. Nah, sederhananya komunikasi non-verbal ini adalah komunikasi yang kita gunakan dengan gerak-gerik tubuh ya, misalnya dengan mata. Kalau kita mengiyakan sesuatu maka kita menganggukkan kepala, kalau kita tidak setuju kita menggelengkan kepala, seperti itu. Jadi komunikasi nonverbal ini sebagai penunjang atau pendukung komunikasi verbal. Jadi dengan adanya komunikasi nonverbal ini, komunikasi verbal tadi lebih mudah untuk dipahami dan maksudnya disampaikan dengan baik. Seperti itu. Nah, ini adalah sebuah kutipan yang saya dapat dari internet ya, kutipan dari Euni Hong yang isinya seperti berikut. Bila komunikasi verbal seseorang bagi kita terasa samar-samar atau membingungkan, seringkali itu jadi pertanda bahwa kita perlu memberikan perhatian lebih pada petunjuk-petunjuk non-lisan yang mereka gunakan. Nah, secara sederhana, tulisan ini saya tangkap mengatakan bahwa saat kita mungkin kurang memahami apa yang dia sampaikan, dia katakan, atau dia tuliskan di dalam suatu hal, nah mungkin kita perlu juga melihat dari gerak-gerik mereka, gitu. Gerak-gerik dia yang menyampaikan seperti itu. Karena memang mungkin ya di dalam prakteknya tidak semua orang pandai, tidak semua orang lincah, tidak semua orang pintar untuk menyampaikan sesuatu melalui perkataan. Nah, terkadang justru petunjuk-petunjuk non-lisan, misalnya mata atau mulut kita atau gerak-gerik kita itu bisa mendukung gitu. Jadi yang semula saat kita tidak terlalu memahami apa yang dia sampaikan, dengan kita melihat gerak tubuhnya, kita menjadi lebih mudah memahami. Nah, jadi dalam tulisan ini saya menangkap bahwa komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu sama-sama penting. Jadi komunikasi nonverbal pun tidak kalah pentingnya dengan komunikasi verbal, karena komunikasi nonverbal akan mendukung komunikasi verbal sehingga lebih mudah dipahami. Jadi seperti tujuan komunikasi yaitu menyampaikan pikiran kita, pendapat kita, ide kita kepada lawan bicara. Nah, ini bisa tersampaikan dengan baik. Nah, saat apa yang ingin kita sampaikan sudah bisa dapat diterima oleh lawan bicara kita, maka dikatakan komunikasi itu telah berhasil atau komunikasi itu telah berjalan dengan baik. Nah, demikian materi presentasi saya tentang komunikasi antar pribadi dan komunikasi bisnis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.